warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Yulianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahapan perancangan berorientasi sebuah objek. Pada kesempatan ini ada beberapa pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu identifikasi kelas, atribut, responsibilitas, dan operasi. Untuk yang kedua yaitu menentukan hubungan antar objek dan kelas. Yang ketiga yaitu perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Untuk yang keempat yaitu mengembangkan tes algoritma atau menjalankan algoritma. Untuk mari kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk pembahasan mengenai identifikasi kelas dan atribut, responsibilitas dan operasi itu sama seperti pendekatan top down yang digunakan untuk mendefinisikan atau digarisbawahi kata benda dan sifat yang relevan dengan masalah. Seperti contoh yang dibutuhkan program untuk membaca file karyawan yang berisikan tentang nomor karyawan, tingkat upah, dan jumlah jam kerja per minggunya. Dalam program tersebut nantinya divalidasi upah dan jam kerja. Jika benar hitungan upah per minggu pegawai, nanti akan langsung bisa dicetak menggunakan playlist. Selanjutnya yaitu menentukan hubungan antar objek dan kelas. Berdasarkan dengan pernyataan tersebut, diperoleh dua kelas yaitu penggajian dan payslip. Objek dari kelas penggajian menggunakan objek dari kelas payslip. Hubungan antar kelas yang digambarkan menurut UML yaitu payroll users payslip. Mari kita lanjutkan. Untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Pada setiap operasi dalam sebuah kelas memerlukan penjelasan langkah demi langkah yang menghasilkan masing-masing dari algoritma, dimulai dengan nama operasi dan diakhiri dengan pernyataan N. Data yang dibutuhkan juga dari sebuah objek playlist dikirim dari penggajian segera setelah diciptakan. Nilai atributnya tersedia untuk semua operasi di dalam kelas. Dan number, weekly play, valid input, houseworks, and period dapat dilihat untuk setiap operasi. Konstruktor playlist dapat menggunakan mutator untuk diperbaharui nilai-nilai atributnya. Namun jika data tidak valid, nilai tidak akan diperbaharui. Mungkin diperbaharui dengan data. Namun jika data nanti tidak valid, nilai tidak akan diperbaharui. Mungkin diperbaharui dengan data yang tidak valid. Oleh karena itu, standar konstruktor harus memperbaharui seluruh atributnya. Konstruktor menerima input yang dapat memanggil standar konstruktor sebelum pengaturan nilai atribut. Objek eksternal perlu mengetahui tentang validasi payslip dan upah mingguan yang dihitung. Aksesor menginformasikan objek lain tentang validasi payslip. Untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengembangkan algoritma atau menjalankan algoritma. Langkah yang terakhir adalah mengembangkan kelas yang memiliki operasi dengan algoritma seperti baris utama pada program prosedural. Menjalankan algoritma dengan membuat kelas yang berisikan algoritma utama. Selain itu, tes atau menjalankan kelas menyediakan interface antar objek playlist dan lingkungan luar termasuk penggunanya. File data absen merupakan bagian dari interface antar lingkungan dan objek. Data absen akan menjadi atribut pada driver kelas dan driver konstruktor akan membuat sebuah file.
Dari pembahasan materi kali ini mengenai tahapan perencanaan berorientasi objek, mari kita simpulkan ya teman-teman. Untuk pokok pembahasan yang pertama mengenai identifikasi kelas, atribut, responsibel, dan operasi. Pada pokok pembahasan tersebut, kesimpulannya yaitu pendekatan tersebut sama seperti pendekatan top down untuk mengidentifikasi sebuah masalah yang digarisbawahi dengan kata benda dan sifat yang relevan dengan masalah. Dengan contohnya yaitu dibutuhkannya sebuah program untuk membaca file karyawan yang berisikan nomor karyawan, tingkat upah, jam kerja pada per minggunya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai menentukan hubungan antar objek dan kelas. Kesimpulannya yaitu pernyataan masalah diperoleh dua kelas, yaitu penggajian dengan play slip. Objek dari kelas penggajian menggunakan objek dari kelas play slip. Hubungan antar kelas digambarkan dengan notasi UML. Untuk pokok pembahasan selanjutnya mengenai perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Kesimpulannya yaitu setiap operasi dalam sebuah kelas memerlukan penjelasan demi langkah instruksi yang menghasilkan perilaku yang diperlukan. Masing-masing algoritmanya dimulai dengan nama operasi, kemudian diakhiri dengan pernyataan N. Dengan data yang dibutuhkan, objek play slip dikirim dari penggajian segera setelah diciptakan. Nilai atribut tersedia untuk semua operasi di dalam kelas, dan M number, weekly play, valid input, horse worker, dan play rate dapat dilihat untuk setiap operasinya. Untuk pokok pembahasan yang terakhir tentang mengembangkan tes atau menjalankan sebuah algoritma, kesimpulannya yaitu langkah terakhir dari permasalahan ini yaitu mengembangkan kelas yang memiliki operasi dan dengan algoritma sebagai baris utama pada program prosedural. Menjalankan algoritma dengan membuat kelas yang berisikan algoritma utama. Tes atau menjalankan kelas menyediakan interface antar objek play slip dan lingkungan luar termasuk penggunanya. File data absen merupakan bagian dari interface antar lingkungan luar dan objek play slip. Data absen akan menjadi atribut pada driver kelas dan driver konstruktor akan membuka sebuah file. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.